Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah dan baik, pada kesempatan hari ini perkenankan saya Sri Wisnu Nugraha Laila, eh, mahasiswa pasca sarjana PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan mempresentasikan sebuah tema tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang berjudul Hakikat dan Tujuan Pendidikan Islam. Oke, langsung saja ke slide yang pertama. Kita mulai dari pendahuluan. Membahas mengenai hakikat dan tujuan pendidikan Islam, maka tidak terlepas dari objek sasaran dari pendidikan Islam itu tersendiri. Apa objek sasaran dari pendidikan Islam? Itu adalah manusia. Nah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan potensi yang luar biasa berupa akal, jasmani, dan rohani yang sempurna. Nah, dengan potensi tersebut, manusia mengembangkan diri untuk menggunakan seluruh potensinya hingga mencapai derajat kesempurnaan atas kemanusiaannya. Maka penting sebelum membahas hakikat dan tujuan pendidikan Islam, kita membahas atau kita harus mengetahui terlebih dahulu hakikat dari manusia itu tersendiri. Menurut Al-Syaibani menyatakan bahwa hakikat manusia menurut Al-Quran terdiri dari 3 unsur. Seperti yang di bawah ini ada gambar. 3 unsur tersebut itu adalah akal, jasmani, dan rohani. Dengan demikian, konsekuensinya pendidikan Islam harus didesain untuk mengembangkan 3 unsur tersebut, diantaranya melalui proses pendidikan. Jadi, baik itu pendidikan akal, pendidikan jasmani, atau pendidikan rohani. Tetapi Ahmad Tafsir berpendapat pendidikan haruslah terarah untuk membina atau mengembangkan 3 unsur itu. 3 unsur itu adalah akal, jasmani, dan rohani secara proporsional dengan cara mengintegrasikan ketiga unsur tersebut. Ciri terintegrasi dalam hal ini ialah bila setiap tindakan telah melalui pertimbangan ketiga unsur itu. Atau dengan arti lain, setiap tindakan telah diiyakan oleh ketiga unsur tersebut. Akan tetapi, kita tidak tahu unsur mana dari ketiga itu yang berfungsi sebagai pengintegrasi ketiganya. Nah, menurut Ahmad Tafsir, bahwa yang mengintegrasikan ketiganya bukanlah akal, jasmani, ataupun rohani. Ada unsur lain dalam manusia yang bertugas mengintegrasikan ketiga unsur tersebut. Menurut Ahmad Tafsir, yang menjadi pengintegrasi ketiganya adalah unsur lain, yaitu adalah unsur iman. Iman begitu tinggi kedudukannya dalam kehidupan manusia. Dan iman terletak dalam kalbu atau al-qalb atau hati, bukan di kepala atau di akal, bukan juga di jasmaninya. Maka dari uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait hakikat dan tujuan pendidikan Islam dalam kacamata hakikat manusia itu sendiri. Nah, langsung saja ke pendidikan akal. Nah, fungsi akal itu adalah sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Yang kedua, bahwa fungsi akal itu adalah sebagai alat berpikir manusia. Makanya ada istilah al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah makhluk yang berpikir menggunakan akalnya sehingga salah satu hakikat manusia ialah
ia mampu, dan ia ingin berpikir. Selanjutnya, fungsi akal itu adalah sebagai daya pikir untuk menyingkap hikmah dan pelajaran. Dan yang terakhir itu adalah fungsi akal sebagai dasar taklid atau alat untuk mengistinbatkan hukum. Cara hukum-hukum yang ada di dalam Islam, syaratnya itu adalah dia berakal. Atau fungsi akalnya sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya dalam Al-Quran, aktivitas menggunakan akal atau disebut dengan amali atau ta'akul itu banyak disebutkan. Di antaranya itu adalah proses rasionalisasi atau yang sering kita sebut dengan at-ta'akul. Terus ada lagi berpikir. Dalam Al-Quran itu disebut dengan at-tafakkur. Selanjutnya memperhatikan. Dalam Al-Quran disebutkan an-nazar dengan istilah an-nazar. Terus memikirkan dengan dalam. Dalam Al-Quran disebutkan istilahnya dengan at-tadabbur. Menggunakan nurani. Itu dalam Islam itu disebut dengan at-tafakkuh. Memahami dan mempelajari dalam Islam disebut at-tabassur. Menjadikan peringatan dalam Islam disebut dengan at-tadakkur dan semacamnya. Ini adalah aktivitas menggunakan akal yang ada istilahnya dalam Al-Quran. Selanjutnya, hakikat pendidikan akal. Nah, pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses pembinaan akal manusia yang merupakan potensi utama dari manusia sebagai makhluk berpikir yang bertujuan agar manusia diharapkan semakin meningkatkan kecerdasannya, kedewasaan berpikirnya, terutama memiliki kecerdasan dalam menuntaskan permasalahan dalam kehidupannya. Selanjutnya, itu tentang pendidikan jasmani. Nah, hakikat dari pendidikan jasmani itu adalah jasmani manusia merupakan tempat di mana ruh atau al-qalb berada. Nah, pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Adapun orientasi dari pendidikan jasmani itu adalah pendidikan jasmani berorientasi pada pelaksanaan misi pendidikan melalui aktivitas jasmani dan pembiasaan peserta didik kepada perilaku hidup sehat sehari-hari. Ini berkaitan dengan pendidikan jasmani. Selanjutnya ada pendidikan rohani. Nah, hakikat pendidikan rohani. Nah, tidak ada satupun manusia yang mengetahui hakikat dari rohani atau ruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Isra ayat 85 yang disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yang artinya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh atau roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Maka dari sini dari ayat yang disebutkan tadi bahwa tidak ada satupun manusia yang mengetahui hakikat dari ruhani atau ruh. Hanya Allah yang tahu dari hakikat ruh atau ruhani itu. Nah, pendidikan ruhani sejatinya itu adalah pendidikan kolbu. Kenapa pendidikan kolbu? Karena pendidikan rohani bertujuan untuk mempertebal keimanan seseorang atas Tuhannya. Sedangkan iman, sudah kita bahas tadi bahwasanya iman itu bersemayam di dalam kalbu. Maka pendidikan rohani sejatinya bisa disebut dengan pendidikan kolbu. Selanjutnya, pendidikan rohani. Berikut ada beberapa karakteristik pendidikan rohani.
sebagai upaya untuk menyadarkan diri manusia agar kembali menemukan kebahagiaan yang hakiki pada setiap diri manusia. Di antaranya pendidikan rohani itu adalah satu, pendidikan sholat. Pendidikan sholat sebagai wujud penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan memenuhi segalanya. Yang kedua, melalui pendidikan puasa. Puasa itu adalah perintah wajibnya puasa, tentunya memiliki makna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manfaat bagi orang mukmin. Apa sih manfaatnya? Di antaranya ucapan rasa syukur, wujud ketaatan dan kepatuhan, sarana untuk menjaga rohani, memenuhi hawa nafsu dan syahwat, dan berdidik untuk selalu bersedekah. Di antara yang ketiga, pendidikan rohani itu ada namanya tazkiyatun nafas. Terus ada yang keempat, muraqabah. Apa itu muraqabah? Pengetahuan hamba secara terus-menerus dan keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui zahir dan batinnya. Ia merupakan hasil pengetahuannya bahwa Allah mengawasinya, melihatnya, mendengarkan perkataannya, mengetahui amalnya di setiap waktu dan dimanapun. Mengetahui setiap hembusan napas dan tak sedikit pun lolos dari perhatian Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun pendidikan rohani yang kelima itu ada namanya pendidikan dzikir atau mengingat dan menyebut asma Allah dan ikhlas. Nah, ikhlas itu jiwa tidak akan pernah lepas dari tipu daya setan kecuali dengan keikhlasan. Itu pendidikan rohani. Nah, selanjutnya apa sih hakikat dari pendidikan rohani? Nah, pada hakikatnya pendidikan rohani itu adalah proses pendekatan dan pembuatan hubungan diri manusia sebagai hamba dengan Tuhan, sebagai pencipta, dengan cara mengintensifkan hubungan melalui ibadah, sehingga terjalin hubungan yang baik dan erat dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pemaparan di atas, maka hakikat dan tujuan pendidikan Islam itu adalah hakikat pendidikan Islam dilihat dari kacamata hakikat manusia itu sendiri adalah upaya sadar tanpa batas waktu untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia berupa akal, jasmani, dan rohani atau di sini disebut dengan qalbu yang diintegrasikan oleh iman berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar memanusiakan manusia atau menjadikannya sebagai insan kamil atau manusia utuh atau kafah. Nah, dari situ juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan fitrah peserta didik baik ruhani, fisik, dan akal secara dinamis sehingga terbentuk pribadi yang utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsinya sebagai khalifah fil ardh. Maka inilah hakikat dan tujuan pendidikan Islam dilihat dari kacamata hakikat manusia itu tersendiri. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Syukran, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.